Amerika Serikat telah secara drastis mengubah strategi perangnya terhadap Iran. Kali ini dengan mengandalkan tekanan ekonomi global tidak hanya kepada Teheran, tetapi juga kepada semua sekutunya. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan dimulainya, seperti yang ia katakan, operasi ekonomi yang menghancurkan terhadap Iran karena Teheran tidak mau menandatangani perjanjian damai dengan Washington. Trump sendiri langsung memperingatkan semua negara yang ingin membantu Iran bertahan dalam blokade ini, bahwa mereka akan mendapat tekanan ekonomi dari Washington. Pada saat yang sama, Menteri Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika sedang bersiap untuk melakukan isolasi ekonomi terbesar dan paling terkoordinasi terhadap Iran dalam sejarah dunia. Di Iran, ancaman dari Amerika Serikat dianggap cukup serius. Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, operasi ekonomi yang menghancurkan yang diumumkan oleh Trump dengan tujuan mengisolasi Iran disebut sebagai tindakan terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sanksi terhadap Iran tidak ditujukan kepada rezim, melainkan kepada rakyat Iran biasa. Namun sekarang muncul pertanyaan, apakah Donald Trump akan benar-benar menuntaskan masalah ini atau semuanya akan kembali hanya sebatas ancaman saja? Mari kita bahas bersama sekarang. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mencatat bahwa militer Amerika Serikat diam-diam tetap berhasil membuat koridor pelayaran dua arah di Selat Hormuz untuk pengangkutan jutaan barel minyak setiap hari. Karena itu, Amerika Serikat bisa melakukan operasi jangka panjang terhadap Iran. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum itu, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan jangan lupa tuliskan pertanyaan apapun dari Anda. Komentar Anda sangat berarti. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dimulainya, seperti yang ia katakan, operasi ekonomi yang menghancurkan terhadap Iran, karena Teheran tidak mau menandatangani perjanjian damai dengan Washington. Selanjutnya, kutipan dari Presiden Amerika. Tidak ada yang memberi Republik Islam Iran lebih banyak kesempatan untuk membuat kesepakatan selain saya. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, hari ini saya mengumumkan operasi ekonomi yang paling menghancurkan dan yang pernah dilakukan terhadap negara manapun. Trump menekankan bahwa ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga memperingatkan bahwa negara manapun yang mengizinkan lembaga keuangan, perusahaan, atau badan pemerintahnya memberikan dukungan kepada Iran akan menghadapi, kutipannya, konsekuensi ekonomi yang sangat besar. Penyelundupan minyak, jalur swap, transfer uang, tempat penukaran uang, registri kapal, perusahaan kedok. Semua ini harus segera dihentikan, tegas Donald Trump. Penghuni Gedung Putih menyerukan kepada sekutu Amerika untuk membantu mengisolasi dan mengalahkan ancaman Iran. Dan sekali lagi berjanji bahwa Teheran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pada saat yang sama, Menteri Keuangannya Scott Bessent menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk ekstradisi terbesar dengan isolasi ekonomi Iran yang terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Dia mengatakan dunia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Menteri Keuangan Amerika Serikat juga mendesak sekutu-sekutunya untuk membuat pilihan. Mereka harus bertindak bersama Amerika Serikat atau melawan mereka. Secara khusus, Bessent menyatakan bahwa jika sekutu atau negara lain terus berbisnis dengan Teheran, mentransfer uang ke Teheran, membeli minyak Iran, atau melakukan pengiriman laut, Kementerian Keuangan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat segera akan mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan mereka untuk memastikan penegakan sanksi yang diberlakukan terhadap mereka. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa Donald Trump memiliki instrumen untuk memberikan tekanan semacam itu. Karena saya ingatkan, sehari sebelumnya Senat sudah mengesahkan rancangan undang-undang dari almarhum Senator Lindsey Graham yang ditujukan untuk memberikan tekanan sanksi terhadap Rusia. Rancangan undang-undang yang sama tentang sanksi neraka itu. Namun pada saat-saat terakhir, dalam rancangan undang-undang yang sama, mereka juga memasukkan Iran, sehingga langkah-langkah yang sama dapat diterapkan oleh Donald Trump terhadap Iran. Intinya adalah bahwa Amerika Serikat dapat memberlakukan tarif 100% terhadap negara manapun yang dengan cara apapun membantu rezim Iran untuk bertahan hidup.
Sebelumnya, sumber CNN di kalangan pejabat Amerika melaporkan bahwa Donald Trump memerintahkan untuk menghentikan segala bentuk negosiasi dengan Iran karena Teheran tidak siap untuk berkompromi. Menurut mereka, di pemerintahan presiden, mereka telah meninggalkan upaya, kutipannya, untuk secepat mungkin menghancurkan Iran dan memutuskan untuk mencekiknya dengan langkah-langkah ekonomi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menambahkan bahwa Washington sedang menyiapkan langkah-langkah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Teheran, yang akan ditujukan untuk membatasi perdagangan dengan Republik Islam Iran dan dapat mempengaruhi para pembeli minyak Iran. Tentu saja di sini muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang membeli minyak Iran tersebut? Dan inilah yang ditulis oleh kantor berita Reuters, bahwa cara yang paling mungkin untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran adalah dengan memberlakukan sanksi terhadap kilang minyak Tiongkok dan bank-bank Tiongkok yang masih bekerja sama dengan pemasok minyak Iran. Namun, langkah seperti itu dapat memicu tindakan balasan dari Beijing dan berdampak pada pasar energi global. Pada saat yang sama, di Iran memberikan komentar tentang pengumuman perang ekonomi oleh Trump terhadap negara mereka. Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan di mana mereka menyebut operasi ekonomi besar-besaran yang diumumkan oleh Trump dengan tujuan mengisolasi Iran sebagai tindakan terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, rezim di Iran yang selama aksi protes membunuh puluhan ribu orang, sekarang mengatakan bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Baiklah, saya akan mengutip pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Iran. Sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran yang ditujukan pada hak-hak mendasar setiap warga negara Iran, mereka ingat tentang warga negaranya, merupakan bentuk terorisme ekonomi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan orang-orang yang memerintahkan penerapan sanksi ini dan melaksanakannya. Karena melakukan kejahatan keji semacam itu harus diadili dan dihukum. Sanksi dan tekanan ekonomi adalah sisi lain dari mata uang yang sama dengan agresi militer, agresi yang menyakitkan. Ketergantungan tidak sehat Amerika Serikat pada kedua alat ini tidak hanya menciptakan ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional, tetapi juga telah membawa peradaban manusia ke dalam kemerosotan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maaf, saya tidak bisa menahan diri ketika membaca pernyataan seperti itu dari Kementerian Luar Negeri Iran. Mereka mengingatkan saya, mereka seperti orang Rusia. Orang Rusia juga, ketika mereka mulai dipukul wajahnya, orang Rusia mulai mengingat hukum internasional tentang kemanusiaan, tentang hak asasi manusia, tentang langkah-langkah keamanan internasional, dan sebagainya. Tapi ketika mereka sendiri berperang, mereka melupakan semua itu. Dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa Iran selama bertahun-tahun, bahkan selama beberapa dekade, tidak hanya Iran sendiri yang membuat kawasan ini tidak stabil, tetapi juga mendanai dan mempersenjatai Hizbullah di Lebanon agar mereka berperang melawan Israel, yang disebut poros perlawanan di Irak. Houthi di Yaman, bahkan sampai batas tertentu juga mendanai dan mempersenjatai Hamas di jalur Gaza. Dan pada dasarnya, mereka mendanai terorisme di wilayah tersebut. Sekarang mereka baru menyadarinya. Namun tetap saja harus diakui bahwa ancaman ini membuat Iran takut karena rezim di Teheran tahu bahwa situasi di Selat Hormuz memang telah berubah. Kantor berita Axios melaporkan bahwa militer Amerika Serikat diam-diam telah menciptakan koridor pelayaran dua arah di Selat Hormuz untuk pengangkutan jutaan barel minyak setiap hari. Seperti yang dilaporkan dalam operasi yang telah berlangsung selama beberapa minggu, setiap malam melalui kanal selatan di sepanjang pantai Oman, 15 hingga 20 kapal tanker masuk dan keluar dari selat tersebut. Menurut pejabat, sekitar 10 juta barel minyak diangkut setiap hari dari selat tersebut. Ini kira-kira setengah dari volume sebelum perang. Situasi seperti ini meredakan salah satu aspek paling menyakitkan dari perang ini, khususnya gangguan pasokan minyak yang menyebabkan lonjakan tajam harga minyak mentah. Meskipun volume minyak yang diangkut dari selat masih di bawah tingkat sebelum perang, hal ini tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap pasokan global. Dan sekarang, kelompok kerja yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat sedang berkoordinasi dengan mitra-mitra regional di negara-negara Teluk Persia. Mereka membuat daftar harian kapal-kapal yang keluar dari Teluk Persia melalui Selat Hormuz menuju Laut Arab, serta daftar kapal tanker kosong yang disewa, yang berlayar dari Laut Arab melalui Selat Hormuz ke pelabuhan-pelabuhan negara Teluk Persia untuk mengisi ulang persediaan minyak. Setiap malam, kapal-kapal ini bergerak di satu jalur besar pada rentang waktu tertentu.
dan di satu jalur besar untuk perjalanan kembali pada rentang waktu yang berbeda, agar tentara Amerika memiliki cukup kekuatan untuk mengawal baik pergi maupun pulang. Dilaporkan bahwa operasi ini menjadi mungkin berkat kampanye militer 2 minggu terakhir dari Komando Pusat Amerika Serikat, di mana sistem radar dan pengawasan laut Iran berhasil dilumpuhkan. Sekarang, Iran tidak bisa melihat semua kapal yang lewat, artinya radar mereka sudah tidak cukup, sehingga kapal-kapal itu bisa disembunyikan. Dan dalam situasi ini, Donald Trump pun mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi bernegosiasi dengan Iran karena ancaman di selat sudah diminimalkan, meskipun masih tetap ada. Namun tetap harus dipahami bahwa strategi baru Donald Trump untuk mencekik Iran secara ekonomi juga memiliki kekurangannya sendiri. Untuk menghancurkan ekonomi Iran akan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini akan membutuhkan kesabaran strategis yang hampir tidak pernah ditunjukkan oleh Trump. Iran tidak akan sendirian jika berani berasumsi bahwa Trump akan bosan dengan rencana barunya jauh sebelum rencana itu mulai membuahkan hasil. Namun saat ini Trump sedang menunggu kunjungan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, ke Amerika Serikat, di mana ia tampaknya akan mencoba mengordinasikan tekanan terhadap Iran, mungkin dengan mengancam sanksi baru. Misalnya, salah satu langkah efektif adalah memberlakukan sanksi terhadap bank-bank Tiongkok yang terlibat dalam operasi yang berkaitan dengan penjualan ilegal minyak Iran. Namun, Trump akan menerima Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kunjungan kenegaraan jika saya tidak salah pada 23 September. Ini adalah salah satu peristiwa utama tahun ini bagi Presiden Amerika. Oleh karena itu, akan menjadi kejutan besar jika Donald Trump merusak suasana dengan memberlakukan sanksi terhadap Tiongkok sebelum waktu itu, sebelum kunjungan Xi Jinping. Namun, bahkan jika Donald Trump siap menunggu sampai perang ekonominya menekan Iran, masih ada satu faktor lagi. Teheran bisa melawan balik, bukan secara ekonomi, tetapi secara militer. Lihat, ini yang penting. Donald Trump saat mengumumkan perang ekonomi berharap bahwa fase panas perang dengan peluncuran roket, penembakan, dan sebagainya akan berhenti sejenak, atau setidaknya akan mereda. Artinya, kita tidak akan melihat fase panas perang dan pada saat yang sama, menurut rencananya, Amerika Serikat akan menekan Iran semaksimal mungkin. Namun, Iran memiliki alasan politik yang kuat untuk menolak, upaya Donald Trump untuk membuat situasi mereda selama kampanye pemilihan musim gugur di Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga memiliki insentif geopolitik untuk melakukan eskalasi, untuk mempertahankan pencapaian militernya yang utama, yaitu kemampuan untuk memperlambat pergerakan kapal yang melewati Selat Hormuz. Serangan baru dari drone atau rudal terhadap kapal-kapal akan meningkatkan biaya ekonomi bagi para pemilih Amerika dan mengingatkan mereka bahwa perang sebenarnya belum berakhir. Bahwa peralihan Trump dari fase perang panas ke perang ekonomi. Itu tidak berarti bahwa pihak kedua, yaitu lawan, juga berhenti dan menghentikan semua serangannya. Saya ingatkan bahwa sebelumnya Iran sudah memberi isyarat bahwa mereka bahkan siap mencoba menyerang pangkalan Eropa, lebih tepatnya pangkalan Amerika di Eropa Timur. Jadi di sini strateginya tentu saja terlihat bagus. Menurut rencana Trump, strategi ini seharusnya bisa mencekik rezim Iran sampai tuntas. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh lupa bahwa rezim Iran sudah hampir 50 tahun hidup di bawah sanksi. Jadi apa hal baru yang akan dicetuskan Trump di sini? Ya waktu yang akan menjawab. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Pendapat Anda, kesimpulan Anda. Tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan donasi melalui tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.